Sekretaris CEO melihat pembantu di rumah tersenyum dengan penuh gairah. Lalu dia menamparnya untuk membangunkan dari mimpinya. Dia lalu berubah wajah begitu CEO datang. Sebagai wanita dari keluarga Huo, harus selalu menjaga kebersihan. Sekretaris Chen? Tidak perlu begitu. Jangan kira kamu hanya tamu. Kita tunggu saja. Hanya saja tidak ada yang tahu. Pengasuh ini ternyata terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, dia menemani CEO membangun bisnis dari nol. Perusahaan baru saja berkembang pesat. Namun dia meninggal karena kelelahan. Siapa sangka di kehidupan ini, sebelum menikmati kemewahan, dia malah menjadi pengasuh di rumah CEO. Kalau bukan karena dia jelek, sekretaris juga tidak akan memilihnya. Suatu hari, saat pembantu sedang membuang sampah, dia melihat seorang anak laki-laki duduk di samping tong sampah. Pembantu itu dengan belas kasihan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Anak laki-laki itu malah menjawab bahwa dia sedang mencari ibunya. Orang-orang bilang anak-anak itu diambil dari dalam tong sampah oleh ibu mereka. Saya tidak punya ibu. Jadi aku hanya bisa menunggu ibuku menjemputku di sini. Kalau begitu, Bibi akan mengajakmu makan dulu. Melihat anak yang begitu penurut, pengasuh membawanya masuk untuk memberinya makan dulu. Tapi sekretaris mendengar bahwa dia adalah anak yang berasal dari pegunungan. Lalu dengan jijik ingin mengusirnya. Saat pengasuh sedang berdebat untuk membela anak laki-laki itu, presiden datang. Papa, kenapa kau ada di sini? Kakek sudah lama mencarimu. Bukankah cukup dengan menyerahkan kakek yang tidak tenang itu kepada cermin ajaib? Bukankah itu mudah? Bukankah kau tinggal di gunung? Semua gunung itu milik keluargaku. Bu, kau sudah menjadi sekretarisku selama 85 tahun. Bahkan ini pun tidak tahu. Ayah, lihat. Ini ibu yang kutemukan bersama adikku. Ayah suka tidak dengan ibu ini? Dulu demi melindungi kamu, dia sampai kehilangan nyawanya. Kamu seenaknya saja mencari ibu? Dia tidak akan sedih? Ah. Ji Xinruo, jangan berpikir hanya karena Tuan Muda naksir kamu. Kamu bisa mendekati Tuan Huo. Perempuan sepertimu, tanpa pendidikan dan latar belakang keluarga. Kamu harus menjadi pelayan seumur hidup. Tidak menyangka cincin ini masih dia simpan. Chen, ini adalah cincin yang unik, milik kita berdua. Ji Xinruo, apa yang kamu lakukan? Tuan Huo menyuruhmu menjemput Tuan Muda. Oh. Apalagi yang bisa kamu bantah? Tuan Huo, saya masuk ke kamar utama untuk membersihkan. Saya memang sempat mengambil cincin itu. Tapi tidak jatuh ke lantai. Video ini sengaja dibuat untuk menjebak saya. Saya melihat sendiri Ji Xinruo merusak cincin Anda. Saya yang tidak mendidiknya dengan baik. Tuan, Anda telah kehilangan peninggalan dari istri Anda. Karena Anda juga tidak cukup cocok. Maka biarkan ayah tidak melihat kakek. Bagaimana jika saya bisa mengembalikan sepasang cincin yang persis sama? Apakah Anda tidak akan mengusir saya? Oke? Baiklah. Jika aku tidak bertemu dengannya besok, mungkin kita akan putus. Akhirnya selesai. Cincin yang kuinginkan di mana? Oh. Cincinku jelas-jelas ada di sini. Dia bahkan mencuri cincinku. Menyembunyikan perasaan dan berbohong bukanlah kebiasaan yang baik, ya. Nona Ji, bersiaplah untuk meninggalkan keluarga Huo. Tunggu. Tuan Huo, saya punya bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Tergantung apakah Sekretaris Chen berani bekerja sama atau tidak. Kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Sekretaris Chen? Kerjasamalah. Sekretaris Chen. Saat itu ketika mereka menyuruh kita untuk melepas baju dan diukur. Apakah kau pernah berpikir bahwa kau juga akan mengalami hari seperti ini?
Kopi Sekretaris Chen hari ini dan teh hari itu, mana yang lebih enak? Sudah menemukan cincinnya. Cincin itu tidak ada pada Sekretaris Chen. Kau berani mempermainkan saya. Karena cincin itu telah dimusnahkan oleh Sekretaris Chen semalaman. Laporan pemeriksaan sidik jari ini menunjukkan ada sidik jari Sekretaris Chen pada barang peninggalan Nyonya. Mungkin itu hanya ketidaksengajaan saat menyentuhnya sebelumnya. Sekretaris Chen, apakah kamu meninggalkan sidik jari di mouse saat mengubah rekaman CCTV? Tidak mungkin. Saya jelas sudah mencolokkan mouse. Kamu dipindahkan ke Departemen Internasional. Pergi ke Afrika untuk mengerjakan beberapa proyek. Tuan Huo. Saya tidak ingin mengulang apa yang sudah saya katakan. Desain cincin ini hanya saya dan Sia-sia yang tahu. Anda sebenarnya siapa? Saat saya membersihkan kamar Anda, saya melihat gambar desain Anda. Saya hanya seorang pembantu dengan ingatan yang cukup baik. Tuan Huo. Kau kiraku siapa? 5 tahun sudah. Sia-sia sudah meninggal. Sia-sia. Benarkah bukan kamu? Ponselnya ada di sini. Ada apa dengan tuanmu? Kau benar-benar membuat penagihan yang persis sama. Pengeluaran rumah hanya pakai kartu ini. Beli sayur pakai Maserati ini. Sia-sia, kartu hitam dan Maserati yang kamu inginkan dulu, sekarang bisa kuberikan. Jika itu untukmu, terimalah hadiah terlambat ini. Chen, tunggu sampai kita punya uang nanti. Aku akan bawa kartu hitam dan pakai Maserati beli sayur. Terima kasih atas niat baik, Tuan Huo. Tapi sekarang pasar tradisional sudah menggunakan pemindaian WeChat. Saya juga tidak punya SIM. Tidak bisa mengemudi. Huo Bei-chen. Apakah kamu baru menyadarinya? Sia-sia, aku tidak pantas kamu memperlakukan aku seperti ini. Kamu bilang kamu meninggalkan gadis kaya itu. Lalu datang kemari untuk menderita seperti ini? Tanganmu kebakar. Aku akan pergi beli salep luka bakar. Tidak usah, salep luka bakar terlalu mahal. Sewa rumah bulan ini saja belum dibayar. Hemat uang saja. Luka kecil ini akan cepat sembuh kok. Ah. Sangat ceroboh. Mengapa selalu terluka? Bos Huo, saya teralihkan perhatian. Maafkan saya. Salep luka bakar yang dulu tidak bisa dibeli, sekarang jatuh di tanganmu. Bos Huo. Barang yang sangat berharga ini, sepertinya saya tidak perlu menggunakannya. Saya hanya seorang pembantu. Sepertinya kamu menangis. Dapur ini terlalu berasap. Ini membuat mataku perih. Tuan Gu, jika Anda ingin bertanya hal lain, lebih baik keluar dulu. Mengapa kebiasaan memasakmu persis sama dengan sia-sia? Tidak ada jahe dalam sup ini. Lada, kayu manis, dan hawthorn ditambahkan sedikit lebih banyak. Dou-dou, kamu memang pintar sekali. Dulu, ketika Mama membuat sup pedas untuk Papa, apakah tidak juga menambahkan jahe? Ah! Rumah kehabisan jahe. Merica terlalu banyak. Kayu manis juga terlalu banyak. Itu kebetulan saja. Sia-sia, apa kau benar-benar tidak mau melakukannya? Itu hanya kebetulan. Aku sudah lama tidak membuat sup hulatang. Jadi agak kurang terampil. Jika Tuan Huo bersikeras menganggap saya sebagai Nyonya Huo. Itu adalah ketidakpercayaan terhadap saya dan Nyonya Huo. Benar-benar saya yang salah paham.
Atau apakah sia-sia yang menyalahkan saya? Tidak ingin mengenali saya. Tuan Huo bahkan ingin berebut sup ini dengan tuan muda kecil. Ah, ah, Dou Dou. Aku tidak mau lagi dengan dia. Dou Dou mau membaca buku. Baiklah, aku akan segera pergi. Dou Dou, ayo kita baca buku bersama. Jangan pedulikan dia. Sini. Lihat ini. Ini apa? Kamu waktu kecil. Permaisuri besar ingin menjadikan putrinya. Achen, apakah buku ini terlalu membosankan? Mari kita ganti buku saja. Begitu aku melihatmu, aku langsung merasa mengantuk. Kenapa ibu teman-teman lain tidur sama mereka? Kenapa Dou Dou tidak? Dou Dou, kau sudah berusia 5 tahun. Kau bukan anak kecil lagi. Kau harus belajar. Hal yang kau sukai, harus kau perjuangkan sendiri, mengerti? Iya, Papa, kau benar. Aku ingin Bibi menjadi ibuku. Aku akan mencarinya sekarang. Dou Dou Dou. Unta itu kamu. Kamu tidak akan setuju jika aku melepaskannya. Aku setuju. Ayah setuju. Aku bisa tidur bersama Mama. Mulai sekarang, anak-anak tidak akan mengejekku karena tidak ada Mama yang tidur bersamaku. Selamat malam, Ayah dan Mama. Selamat malam. Saya salah buka toko baru. Perjuangan untuk cinta di dalam dirimu. Mencintaimu. Papa sudah lama tidak makan ini. Dou Dou, kita cuci muka dulu ya. Mama, jangan malu. Kita kan keluarga, semua ini adalah. Dou Dou, bagaimana kamu bisa mendapatkan foto ini? Aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa aku punya ibu. Baiklah. Katakan kepada semua orang. Dou Dou punya ibu yang menemani. Ada ibu yang mencintai. Ayo. Aku benar-benar meremehkanmu. Ternyata dalam semalam kamu sudah naik ke tempat tidur Tuan Huo. Kalau bukan karena kamu, aku juga tidak akan dipecat oleh Tuan Huo. Tuan Huo gerakannya terlalu cepat. Ternyata dalam semalam sudah menghapus sidik jariku. Tuan Huo, saya datang. Tuan Huo. Chen Anna. Kau mau melakukan apa? Tuan Huo. Kau tidak terima? Aku telah bersamamu selama 5 tahun. Mengapa aku masih kalah dari seorang pembantu rumah tangga yang baru datang 3 hari? Chen Anna. Aku akan memberitahumu. Jika bukan karena Liu Tezhu, dia menyukaimu. Memberiku kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu. Kau pikir aku akan memberimu pekerjaan asisten pribadi ini? Tapi orang yang kusuka adalah Tuan Huo. Yang kau sukai adalah Tuan Huo.
Bahkan tanpa Tuan Huo. Ada juga Tuan Liu, Tuan Zhang. Tapi hanya Xiaxin yang menyukai saya, Huo Beicheng. Dasar wanita rendahan. Dasar dia bisa berubah dari wanita tanpa pendidikan dan keluarga menjadi Nyonya Huo. Saat aku paling miskin, dialah yang menemani saya. Makna hidupku hanyalah dia. Dengan apa kau bisa menandinginya? Maukah kau menerima hati yang munafik ini? Lepaskan, lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Bukan seperti yang kau pikirkan. Dia sudah dipecat. Dia datang sendiri dan menghancurkan reputasi baikku. Tuan He, apapun yang Anda lakukan tidak ada hubungannya denganku. Aku hanyalah seorang pengasuh. Aku tidak ingin melihat Chen Anna lagi. Dan aku tidak peduli bagaimana caramu membuatnya hilang dari duniaku. Sia. Siuruo sama sekali tidak seperti yang kau pikirkan. Dia sendiri yang datang dan melepas bajunya. Lalu melepas celanaku. Tuan Huo, apapun yang terjadi antara Anda dan Nona Chen, Anda tidak perlu menjelaskannya kepada saya. Tidak apa-apa. Afu bisa melakukan apapun tanpa perlu menjelaskan padaku. Ngomong-ngomong, kamu sebaiknya lebih bertanggung jawab terhadap Nona Chen. Terlihat jelas dia sangat ingin menjadi Ibu Ho. Marah? Sia-sia. Aku tidak tahu kenapa kamu bisa menjadi seperti ini. Tapi aku tahu kamu adalah sia-siaku. Cincin yang unik. Kebiasaan memasakmu. Dan sekarang, raut wajah kesalmu sama persis seperti dulu. Sia-sia. Kau sudah pulang, ya? Tuan Huo, Anda salah orang. Pandanganku padamu hanya berisi rasa hormat kepada majikanku. Aku tidak pernah marah. Aku hanya seorang pengasuh. Tidak ingin terlibat dengan Tuan Huo. Baiklah. Kau adalah pengasuh. Ingatannya buruk. Anggap saja aku terlalu berharap. Salah mengira kau adalah sia-siaku. Sia-sia. Saya tidak tahu mengapa kamu enggan mengenal saya. Saya menghormati keputusanmu. Ternyata menjadi orang yang mendengarkan perasaan Presiden Huo juga salah satu tugas pengasuh ya. Chen. Maafkan saya. Saya tidak ingin kamu kehilangan saya lagi. Bagaimana dengan Nyonya Presiden Huo? Kondisinya sangat baik. Juga melakukan konseling psikologis secara teratur. Untuk menghindari masalah seperti kecemasan prenatal. Terima kasih, Dr. Zhang. Sia-sia. Beberapa hari lagi aku akan mengambil alih bisnis keluarga Huo. Jika aku tidak bisa datang menemanimu untuk pemeriksaan, kamu bisa cari Dr. Zhang. Aku sudah mengatur semuanya untukmu. Tenang saja, saya baik-baik saja. Ayo pergi. Keluarganya belum datang. Orang tua bersikeras ingin menyelamatkan anaknya. Ini terlalu berbahaya. Gila. Kamu memanggil pesawat khusus keluarga Huo untuk membawa kami ke sini. Hanya untuk membantu seorang wanita melahirkan. Dia adalah satu-satunya istri saya. Jika kalian tidak bisa menyelamatkannya, maka hari ini kalian semua harus pergi. Saya Xie Guodong, saya khawatir. Apa yang saya takuti? Huo Song yang kecil. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kamu tidak memberitahuku tentang kesehatan tubuh. Mengapa aku bisa naik ke sini? Mengapa aku bisa terjatuh dari tangga?
Mengapa orang yang mati di tangga bukan aku? Mengapa tengah malam kau meninggalkan seorang anak untukku? Of his. Wakil Direktur, apa yang sedang Anda lakukan? Meskipun kau enggan mengakui bahwa kau adalah sia-sia. Aku bersedia menyalurkan perasaan sia-sia padamu. Ini juga bagian dari pekerjaanmu sebagai pengasuh, kan? Ini mawar putih kesayangan istri saya semasa hidupnya. Semoga kau juga menyukainya. Lagi pula, uangnya dari Tuan Huo. Tentu saja saya suka. Tapi ini juga cara Tuan Huo untuk mengenang istrinya, kan? Ya. Dewi yang cantik. Semoga aku bisa menghabiskan malam yang indah bersamamu malam ini. Tuan Huo. Anda senang saja. Aku pernah berjanji pada istriku. Akan mengajaknya makan malam romantis dengan cahaya lilin di dunia. Teba apa katanya? Katanya makan malam romantis dengan cahaya lilin. Adalah yang dibuat sendiri oleh orang yang dicintai. Makan malam yang dimasak. Jika bersama-sama menyalakan lilin. Jika ada satu bunga mawar putih. Itu akan sempurna. Sayangnya. Saya tidak pernah membawanya makan malam dengan cahaya lilin. Terkadang saya berpikir tentang besok dan kecelakaan. Sakit yang mana dulu? Aku tidak punya besok. Sialan. Tertawalah. Sudah terbiasa dengan senyuman ini. Itu saat kamu menandatangani pesanan pertamamu. Itu adalah kerjasama dengan Ken Cheng. Investor tidak mau meminjamkanmu. Kamu sudah mengikuti dia berlari selama 3 hari 3 malam. Akhirnya kamu tertidur di depan pintu rumah orang itu, Tong Shufang. Tersentuh oleh kesungguhanmu. Dia menandatangani pesanan pertamamu, Achen. Itu aku yang kembali. Aku kembali. Benarkah ini kamu? Sia-sia? Iya, itu aku. Lalu kamu beritahu aku. Kenapa kamu tidak mau mengenaliku? Apakah kamu bisa melihat? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Sisa hidup 70 jam. Achen, aku sudah memikirkannya. Karena sudah tidak ada banyak hari esok. Mengapa aku tidak menghargai saat ini? Meskipun hidup hanya tersisa 70 jam. Aku tetap ingin memberitahumu. Aku sudah kembali. Sia-sia. Karena kamu sudah kembali. Kamu sudah kembali di sisiku. Ayo ikut aku. Jangan tinggalkan aku. Kita cari solusi bersama. Bagaimana? Achen. Awalnya aku tidak ingin mengenalmu. Karena aku takut kamu akan kehilangan aku dan merasa sedih. Aku juga tidak ingin memberitahu Dou-Dou. Ibu sudah kembali. Karena ini adalah kesempatan aku untuk dilahirkan kembali. Saya tidak bisa. Dan tidak berani mengenal kalian. Ini tidak akan. Ini ketidakadilan dari langit. Ini bukan ketidakadilan dari langit. Ada yang bermain curang. 5 tahun yang lalu, pada hari itu, ada yang mendorong saya turun dari tangga. Chen Anna.
5 tahun lalu, saat kau mendorongnya ke bawah. Pernahkah kau berpikir bahwa kau akan mengalami patah kaki? Kak Chen, jangan kita pikirkan orang lain lagi. Waktu yang kita miliki bersama adalah yang paling berharga. Sia-sia. Kau bilang. Kau ingin aku menemanimu selama 70 jam ini? Maka kita jangan menjemput Dou kembali. Biarkan aku memilikimu sendirian. Walaupun hanya sehari. Terima kasih. Kalau tidak, aku akan membawamu menemui seorang master. Mungkin dia punya cara untuk membuatmu tetap tinggal. Chen, mengapa kau begitu keras kepala? Sia-sia. Kamu adalah satu-satunya arti hidupku. Tanpamu, aku tidak ingin melakukan apa-apa. Kalau bukan karena anak itu mirip denganmu. Apa kamu masih ingin menyalahkannya karena telah membunuhku? Dia sudah kehilangan orang yang paling mencintainya. Dia akan kehilangan seseorang lagi. Apa yang harus kita lakukan? Baiklah. Jika begitu, aku akan menuruti janjimu. Jika kamu tidak bisa tetap bersamaku selamanya, aku akan melindungimu. Tapi jika kamu bisa tetap bersamaku, kamu yang harus menjaga. Aku harus mencintai dengan baik. Baik. Yang telah meninggal. Tidak bisa dipaksa untuk tinggal. Hargai saat ini. Berapa kali dalam hidup? Buddha. Sampai di sini saja. Pinjamkan padaku. Cheng. Jangan bersedih. Aku masih punya 2 hari lagi. Aku masih bisa melakukan banyak hal. Baiklah. Aku akan menemanimu melakukan semua hal yang ingin kau lakukan. Dulu kala, aku melawan orang tuaku. Tetap ingin menikah denganmu, anak muda yang miskin ini. Mereka mengatakan akan memutuskan hubungan denganku. Tapi setiap bulan mereka masih mengirimi aku uang. Jadi sekarang setiap bulan aku juga mencarikan mereka perawat yang seusia denganmu untuk menemani mereka. Tapi mereka masih saja. Jangan menangis. Setiap kali mereka merindukanmu, orang yang dimarahi adalah saya. Baiklah, kamu masih merasa tidak adil. Chen, apakah saya terlihat bagus dengan pakaian ini? Selalu saya adalah pengantin yang paling cantik. Namun, jika dibandingkan dengan dulu, saya masih sangat berbeda. Yang saya suka adalah dirimu. Tidak peduli apakah kamu Xia atau Ji Xinru. Juga tidak peduli wajah siapa yang kamu miliki. Aku akan menemukanmu di tengah keramaian ini. Mencintaimu, menikahimu, dan bersama denganmu. Ayah tidak tahu musim gugur. Ehem. Apa ini? Sia-sia. Dengarkan. Ini suara detak jantungku untukmu. Setiap kali saya ingin mencari kamu, saya hanya bertanya pada hati saya. Itu sudah cukup. Apakah ayah dan ibu sudah siap? Saatnya berfoto. Sudah siap, ayo. Atau, tunggu sebentar. Jia-jia. Aku menghabiskan 5 tahun hanya melakukan 2 hal.
Pertama, membuat diriku menjadi lebih baik. Kedua, menunggumu. Haha. Akhirnya aku bertemu denganmu. Orang-orang mengatakan cinta itu tahayul yang bergantung pada waktu dan tempat. Sekarang aku juga percaya. Aku percaya takdir telah mempertemukan kita kembali. Tapi keberuntungan tidak selalu berpihak pada kita. Kita harus membayarnya dengan rasa sakit perpisahan kita. Jika ini adalah harga yang harus dibayar untuk bertemu denganmu lagi. Dan aku harus memilih seseorang untuk memikulnya bersamaku. Maka aku berharap orang itu adalah kamu. Kau masukkan sumpit. Masih ada 2 jam lagi. Waktu itu berjalan sangat sakit, kan? Bagaimana dengan kali ini? Kali ini tidak sakit. Waktu itu juga tidak sakit. Proses aku tumbuh jerawat berjalan dengan lancar. Orang yang menyakitiku adalah orang lain. Tapi dia sudah mendapatkan balasannya yang setimpal. Seandainya dulu aku selalu melindungimu tanpa henti. Achen, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya mencintaimu. Aduh, ibu. Di luar ada meteor. Ayo kita membuat permohonan. Semoga ibu bisa bahagia selamanya. Meskipun tanpa Doudou di sisinya. Dia harus tahu bahwa Doudou akan selalu merindukannya. Semoga sia-sia selalu menemanimu. Kuharap orang yang kucintai selalu aman dan sehat seumur hidup. Jika bisa, aku ingin berubah menjadi bintang di langit untuk menjaga mereka. Dengan begitu mereka bisa melihatku setiap kali mereka mendongak. Sia-sia, aku merasa beruntung bertemu denganmu di kehidupan ini. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya.